Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa 'amna wattakhidhu min maqama Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhira baita lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruka'is sujud. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada pantun ya Bu ya. Ini alhamdulillah pertemuan kita kedua. Saya tuh selalu senang karena emang budaya kita tuh budaya pantun. Ya. Tadi gimana pantunnya Bu? Ada mantapnya ya? Apa gimana? Cakep. Boleh dengan sedikit pantun satu aja. Nanti bilang cakep ya. Tes. Pergi ke pasar membeli daun salam. Jangan lupa membeli nasi. Yang mau mengucapkan salam tahun depan pasti naik haji. Amin. Masya Allah. Tahun depan haji ya? Amin dong, harus yakin. Karena orang muslim itu harus yakin. Oh bagaimana biayanya mahal Ustaz? Lama nunggunya, nggak usah pikirin. Nggak usah pikirin. Karena ibadah haji itu karena siapa yang perintah? Allah. Kalau Allah perintah itu pasti tidak ada yang tidak mampu. Ya, insya Allah saya doakan semua yang ada di sini bisa berangkat haji. Hajinya tanpa antri, ya kan? Haji tanpa antri ya. Besok tahun depan. Yakin? Yakin. Bismillah. Itu dong. Pokoknya ibu-ibu pengajian Assalam ini saya yakin 1000% bisa berangkat haji dengan baik di tahun depan. Kalaupun tidak tahun depan, tahun berikutnya. Ya, ada lagunya. Bila tidak hari ini, mungkin minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bu? Alhamdulillah itu berarti lupa tuh. Ya, jadi kalau saya tanya apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bisa? Karena ini doa Bu. Doa. Jadi kalau mengucapkan itu dengan Ibu boleh minum segala obat gitu ya, boleh ya. Tapi obat itu hanya menurut saya itu hanya 10%, enggak lebih. Yang terpenting tuh nih sampai di sini. Paham? Maka ada doa ketika kita di Baitullah itu doanya minum air Zam-Zam, ada doanya. Ya kan? Ya Allah jadikanlah air Zam-Zam ini obat dari segala obat. Bu, mengapa air Zam-Zam itu menjadi air yang sangat the best of the best, itu sangat terbaik? Kenapa Bu? Karena apa? Kenapa kita kalau orang pulang haji dan umroh tuh kok pikirannya pokoknya harus dapat oleh-oleh air Zam-Zam. Bahkan ada jamaah saya itu sampai bergalon-galon bawa ke Indonesia, Masya Allah. Bukan karena airnya Bu. Bukan karena airnya. Tapi karena apa coba? Air mah biasa. Airnya mah biasa. Nih seperti ini airnya biasa. Tapi apa Bu? Karena doa. Bu bayangin deh. Orang tawaf 7 putaran itu kalau ibu nanti berangkat, saya doakan berangkat secepatnya, entah haji atau umroh. Nanti di antara makam Ibrahim itu ada kayak semacam tegel ya, keramik, itu ada tandanya, ada tulisannya Zam-Zam. Disitulah letak sumurnya Zam-Zam. Ya, ini mengingatkan kita tentang kisah Nabi Allah Ismail. Dan ibundanya siapa namanya? Siti Hajar. Air Zam-Zam
Ya, Zam-zam ini salah satu faktor sudah diteliti oleh beberapa penelitian hebat. Air Zam-zam ini ternyata kandungannya luar biasa. Ya, karena ternyata tidak hanya sifat zat airnya, tapi juga karena doa orang-orang di seputar Ka'bah. Ya. Nanti Ibu kalau di Zam-zam, saya akan cerita sedikit saja sebelum memulai tentang fadilah dahsyatnya haji ya. Nanti kita juga mau haji, ada namanya umroh. Umroh itu al-hajjul asghar. Jadi umroh itu juga haji, tapi haji kecil. Zam-zam ini ya, sedikit cerita ya. Ada jamaah kita dari Palembang itu sudah divonis dokter kankernya kanker stadium 4. Ya, stadium 4. Itu kata dokter, Bu, Ibu nggak boleh kemana-mana ya. Ya, ini usia Ibu paling lama 1 bulan. Masya Allah, si Ibu tuh nangis gitu ya. Akhirnya dia nekat karena tidak ada pilihan, mungkin karena faktor usia saya sudah cuma 1 bulan, cuma satu pikirannya, bagaimana meminta ampun sama Allah. Pikiran orang mau meninggal itu bagaimana caranya agar Allah jadikan dia menjadi husnul khotimah. Maka dia minta sama Allah, ya Allah, aku mau berangkat umroh. Ini sekedar cerita pengalaman saja. Berangkatlah ibu ini bersama saya dan tidak pernah bercerita bahwa dia punya penyakit yang luar biasa gitu. Pulang dari umroh, ya, apa yang terjadi? Temannya bercerita ke saya, Ustadz, kemarin ibu si A, saya tidak sebut namanya, itu ternyata sudah divonis dokter kanker stadium 4 dan vonis cuma 1 bulan usianya. Saya kaget luar biasa. Saya bilang, ibu itu kenapa nggak cerita, dirahasiakan karena takut dilarang. Sepanjang umroh itu si ibu ini tidak pernah saya lihat itu, pokoknya di hotel itu paling sekali 2 kali saja, sisanya dihabiskan waktunya di masjid. Saya juga curiga kok tiba-tiba ibu ini kalau pulang dari ke masjid kok matanya bengkak gitu ya, mungkin banyak nangis gitu ya, luar biasa. Saya selalu sama ibu tuh, ya sudah, yang penting ibunya sehat, jaga kesehatan. Ternyata pulang disuruh dokter cek lagi. Si dokter kaget luar biasa. Dia bercerita, Ustaz, tahu nggak ibu kita kemarin itu dia sama dokter dilarang untuk berangkat kemana-mana, malah dia umroh 9 hari. Dan apa yang terjadi Ustaz? 2 dokter yang kebetulan itu rumah sakit non muslim di Palembang. Ada orang Palembang ini Bu? Mana orang kita Bu? Saya orang Palembang. Ada namanya rumah sakit Ciritas ya. Nah, cerita soal kita Bu ya. Itu rumah sakit non muslim. Dia cek ke situ, si dokter kagetnya luar biasa karena si ibu ini tiba-tiba dicek scan itu dan segala macamnya, kankernya 0. Si dokter kaget, kemudian bertanya, ibu berobat di mana? Nah, orang Palembang kan? Tidak, aku tidak berobat kemana-mana. Saya tidak berobat kemana-mana. Bu, bicaralah yang jujur. Ibu selama berapa hari ini ke seorang tabib kah? Atau seorang alternatif kah? Di mana Bu? Atau minum apakah? Di mana Bu? Saya mau belajar nih. Gak apa-apa deh, saya kuliah sampai S3, saya lupain semua. Saya mau sekolah tentang ini katanya. Si ibu tetap ngaku, enggak dok, saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Saya akhirnya bilang, saya umroh dok. Nah, umrohnya itu apa katanya? Umroh itu dok, kita gini dari tawaf, saya itu orang Islam. Karena kebetulan ini non muslim, si dokternya orang Kristen. Terus Bu, ya kata Ustadz, sepanjang di sana berbanyak minum air zam. Jadi berangkat dari hotel, pulang dari hotel, saya selalu bawa 1 botol air zam-zam untuk saya minum setiap hari. Kata Ustadz, ini bisa menjadikan obat kan? Kata Rasulullah, dawa umin dam dawa. Jadi obat dari segala obat. Masya Allah kata dia. Mungkin ini sebabnya ibu ini sembuh. Kaget si ibu juga kaget. Ini Bu, kankernya ibu sudah nggak ada lagi. Dan saya bersaksi pada hari ini Bu, saksikan. Saya akan mengucapkan syahadat. Masya Allah. Ibu ini mendapatkan problema, kemudian dapat solusi dari Allah, kemudian menjadikan hidayah bagi orang lain.
Masya Allah. Ini sebuah cerita saja bahwa nanti kita akan bicara ini bagian terkecil dari fadilahnya haji atau umroh itu. Bapak Ibu, mana nggak ada bapaknya ya? Ibu-ibu yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi nanti kalau saya tanya, Bu, apa kabar? Jawabnya alhamdulillah, sehat, luar biasa. Bisa? Bisa. Coba tes ya. Apa kabar, Bu? Ini kalau yang nggak serius, nggak ada efeknya. Tuh yakin deh, kalau nggak serius nggak ada efeknya. Saya buktikan ini, saya telah buktikan berkali-kali. Kalau ibu serius, penelitian Bu, hampir 80% dalam tubuh kita ini air. 80% air. Ini air tidak ada apa-apanya Bu. Menurut riset, kalau kita bacakan sebuah doa kata-kata baik, maka dia akan menjadi molekul yang baik. Tapi sekali-sekali ibu maki ini air, kata-kata kotor, ini akan berubah molekulnya. Silakan buktikan. Maka kalau ibu saya tanya apa kabar, walaupun lagi ada sakit kanker misalnya, jantung, apa asma, emah, itu nggak apa-apa, lupain saja. Tapi menjadi doa buat kita kalau kita serius mengucapkannya. Jadi kalau saya bilang, ibu apa kabar, alhamdulillah sehat, tapi genggam ya, gini tangannya, alhamdulillah sehat luar biasa. Bisa? Alhamdulillah sehat luar biasa. Insya Allah seluruh tubuh kita jadi sehat. Pegang omongan saya, tapi harus serius ngomongnya sambil membayangkan tubuh kita sehat karena Allah. Oke, ulangi ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah, amin ya. Alhamdulillah. Ini bisa dipraktekkan loh nanti di rumah ya, sambil kalau anaknya mau sekolah, nak apa kabar nak, suruh ajarin, alhamdulillah mah sehat luar biasa. Bisa? Insya Allah keluarga kita sehat semua ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita baru satu ayat ya, kita bahas tentang Al-Baqarah. Mengapa saya katakan fadilah haji ini penting ya? Karena kita tahu Bu, haji ini kenapa disebut wajib? Dia di rukun di mana Bu? Rukun Islam yang keberapa Bu? Yang kelima. Kenapa rukun itu salah satunya terakhir adalah menunaikan Nah, cuma saya tes nih. Rukun Islam ada berapa Bu? Pertama, mana? Jangan lupa nih kayaknya. Rukun itu wajib loh Bu. Beda sama syarat ya. Kalau syarat masuk Islam salah satunya itu salah satu rukunnya itu adalah bisa bersyahadat. Mengapa kalau orang non muslim kemudian menjadi muslim? Karena syahadatnya ya. Syahadat itu hanya ucapan tapi efeknya luar biasa. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima menunaikan haji bila mampu. Syahadat bisa? Bisa syahadat. Semua pasti bisa syahadat ya. Kalau nggak bisa syahadat ya kebangetan ya. Kemudian apa? Sholat. Insyaallah semua bisa sholat. Kemudian zakat. Insyaallah semua zakat atau dizakatin. Yang keempat apa? Puasa. Insyaallah. Tapi mengapa di saat yang kelima ini kok ada kata-kata bila mampu? Ada nggak bisa menjawab? Kenapa Allah bilang walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil? Ayo, ada nggak bisa menjawab? Kenapa di akhir kalimatnya itu walillahi hijjul bait, serulah kepada seluruh manusia untuk ke Baitullah hijjun. Apa hijjun? Melakukan haji manis tato'a ilahi sabila, bagi orang yang mampu. Bu, gimana Bu? Mampu fisiknya dan hartanya, oke. Dan keamanan negaranya, terakhir dan visanya Bu ya. Iya, visanya sekarang kalau Masya Allah deh, kalau namanya visa itu saya kayaknya jadi rukun Islam deh visa. Karena kalau nggak ada visa nggak bisa haji ya, Bu.
definisi manistata'a ilaihi sabila itu ya, menurut pendapat ulama bukan hanya persoalan uang dan sehat ternyata. Karena kalau bicara hartanya, berapa banyak saudara kita yang mungkin hartanya sekarang lebih banyak daripada kita, kok nggak bisa berangkat? Ada? Dan banyak Bu, banyak. Nggak jauh-jauh ya saudara saya itu. Kalau ditanya negara manapun ya Masya Allah, udah dari Eropa, Paris semua dia sudah kunjungin. Tapi mengapa ketika saya ajak untuk haji dan umroh kok jawabannya kok Masya Allah ya, ya sibuk, anak masih kecil, ya kan, belum siap, wah ada segala macam Masya Allah. Artinya kategori mampu itu belum tentu juga di harta. Yang kedua harus apa Bu, sehat ya. Ya, berapa banyak saudara kita yang berhaji dalam keadaan sakit tapi bisa? Ada? Ada dan banyak. Saya kalau dihitung total jamaah saya yang berangkat hampir 3.000 orang dari 2019 yang pribadi saya. Artinya saya sudah melihat begitu banyak manusia ketika berangkat itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Justru mereka itu berangkat dalam keadaan yang wow, terperangah, kok bisa ya gitu. Itu akhirnya membuat kajian saya ternyata walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu orang yang berangkat haji karena Allah itu man istata'a. Apa man istata'a? Yang dimampukan Bu. Bukan mampu karena dia mampu tapi Allah panggil, maka dia disebut tamu Allah. Nah, itu jawabannya. Ada yang memang, coba lihat surat Al-Hajj di 27 Bu. Coba catat nanti buka di Al-Quran surat Al-Hajj 27. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Tahu Bu artinya? Ini ayat lucu ya. Sebenarnya kalau dikaji ayat ini Bu, ini kisahnya itu sangat luar biasa. Betapa Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyampaikan orang-orang berhaji, Ibrahim itu bingung. Kok tiba-tiba dapat wahyu suruh menyampaikan seluruh manusia untuk berhaji? Pertanyaannya, di saat itu Ibrahim sudah ada orang masuk Islam belum? Belum ada. Bahkan di tempat yang tandus, yang tidak ada manusianya, bahkan dikisahkan Nabi Ismail dan ibundanya ditinggalkan di padang yang tandus itu, di mana sekarang namanya Mekah. Nanti kisah tentang Nabiullah Ismail dan ibunya bagaimana, ini kisahnya luar biasa Bu. Ini kalau ibarat drama drakor yang paling drakornya ini. Bagaimana Bu, bayangin saja ibu sama anak yang masih bayi kemudian ditinggal di sebuah padang pasir yang gak ada makanan, gak ada air, kemudian suaminya pergi aja. Coba hati seorang ibu bagaimana tuh? Pasti meronta. Oh gimana nih? Ini nanti akan kisahnya yang luar biasa. Nah, dalam kisah ini Allah bilang wa azin fin nasi bil hajj. Azin itu asal katanya azan. Apa azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Apa itu? Panggilan. Azan, memanggil. Panggillah ke semua orang untuk haji. Bayangin waktu itu nggak ada manusia yang berhaji. Jangankan manusia, nggak ada orang. Jangan orang masuk Islam ya, masih suasananya masih nggak ada manusia. Tapi kata Allah, wa azin fin nasi bil hajj. Azankan, sampaikan ke manusia untuk segera untuk berhaji atau berumroh ya. Apa kata Allah? Ya'tuka rijalan ala kulli dhamir. Maka orang itu akan datang kepadamu ala kulli dhamir, mengendarai onta yang kurus. Kok onta yang kurus gitu? Mengapa enggak onta yang gemuk, onta yang kuat gitu kan? Kenapa kata Allah menggunakan onta yang kurus? Ini bahasa ibrah, sindiran.
Ya'tina min kulli fajin amik, dan semua orang itu akan datang dari amik, dari segala penjuru. Ini sesuatu kira ketika Allah menyampaikan ini sesuatu yang terjadi atau belum terjadi? Belum ada manusianya, belum ada yang masuk Islam. Tapi Allah sudah menyampaikan. Ternyata ayat ini, sebagian mufassir mengatakan ketika ayat ini disampaikan memang Ibrahim menyampaikan, karena disebut muslim itu adalah tunduk patuh. Ya sampaikan saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Apa kata Ibrahim? Walaupun tidak ada manusia, sampaikan saja gitu ya. Labbaik, ayo haji. Ternyata Allah kabulkan doanya tidak saat itu. Allah melalui para malaikatnya menyampaikan kepada seluruh ruh. Belum kelihatan, belum lahir. Ternyata Allah sampaikan ke seluruh manusia yang akan lahir di muka bumi. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Allah sampaikan untuk orang datang ke haji dan umrohnya. Mereka menjawab, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk. Aku datang memenuhi panggilanmu. Artinya Bu, orang-orang yang di Allah panggil sampai hari ini ke tanah suci itu ternyata sudah Allah panggil sebelumnya di alam ruh. Ya, kalau ibu bisa berangkat kemarin tahun depan itu berangkat, yakinlah karena pertama memang sudah dipanggil sama Allah. Yang kedua karena Allah mampukan. Bukan karena ibu mampu sendiri, tapi Allah mampukan. Maka di ayat ini mengatakan orang-orang yang dipanggil Allah itu benar-benar lillah, harus berapa banyak saudara kita itu datang Bu ke sana tapi belum dipanggil. Paham maksudnya? Karena ada masih perasaan ria, sombong. Wah, saya sudah haji, pulang haji nanti insya Allah dipanggil haji, Bu haji gitu ya. Bukan itu. Maka titel tertinggi orang haji itu apa Bu? Kenapa orang haji itu ketika pulang harus dapat apa Bu? Mabrur. Tahu Bu mabrur? Kita semoga jadi haji yang mabrur ya. Pak, semoga menjadi umroh yang mabrur dan mabrur ya. Seolah-olah itu hanya lip service aja, hanya membuat, tapi tidak tahu maknanya. Nah, jangan sampai kita sesungguhnya kalau orang pulang nih, kalau kita kuliah itu ada sertifikat atau ijazah yang nanti akan diberikan oleh sebuah universitas, yaitu predikat ini apa? Dia dapat predikat cum laude atau biasa saja tergantung IP-nya, atau mendapatkan ijazah, bukan ijazah palsu. Ya, begitu juga orang umroh atau haji itu harus mendapatkan sebuah predikat Bu. Kalau berangkat nanti coba pegang omongan saya ini ya, bagaimana fokus menjadi haji atau umroh yang mabrur atau mabruroh. Mabrur itu dari kata jamak dari mabruroh ya. Jadi kalau mabrur itu laki-laki, mabrurah buat perempuan. Fokusnya mestinya ke sini. Karena kata Allah, laisal jaza al hajjil mabrura laisal jaza ilal jannah. Orang yang berangkat haji atau umroh, laisal jaza, tiada balasan yang paling utama selain jannah. Enggak ada balasan yang lebih hebat selain surga. Makanya orang kalau sudah berpredikat mabruro, hidupnya sudah tenang, hidupnya sudah lebih berfokus. Bu, hari ini ada penayangan bioskop. Hari ini, alhamdulillah kami sudah menginisiasinya. Jadi namanya judulnya Assalamualaikum Baitullah. Nanti tayang di PIM ya, nanti sore jam 16 saya diundang. Dan saya dapat tiket 3. Ya, nanti saya yang bisa jawab pertanyaan saya, boleh ya Bu ya? Bisa dapat tiket masuk bioskop. Judulnya Assalamualaikum Baitullah.
Ini salah satu novel yang diangkat dari novelis Ibu Nadia, ya, Ibu Nadia siapa namanya? Saya lupa. Ya. Itu jadi diangkat dari sebuah novel, kemudian diangkat jadi sebuah film. Itu bercerita tentang Masya Allah, tentang ibu-ibu. Jadi Assalamualaikum Baitullah itu cerita tentang seorang wanita yang kehidupannya dari tadi dia merasa baik-baik saja, keluarganya bagus, karirnya bagus, hartanya banyak, tiba-tiba Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya menjadi orang yang tidak punya apa-apa dan menjadi seorang lelaki yang perempuan yang menderita, dihianati oleh orang yang paling dekat dengan dia. Ini kisahnya. Pencariannya mengapa kemudian si ibu ini akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban-jawaban ada apa. Nah, kisah ini kemudian menjadi trending kan, seorang ibu-ibu kemudian dia berangkat, dia memutuskan diri untuk ke Baitullah. Di Baitullah itu saya ceritakan, Bu, ternyata semua persoalan hidup itu ternyata Allah berikan jawaban. Ada sebuah cerita, Bu. Kita karena kadang dalam hidup ya, saya yakin semua punya masalah, ya enggak? Ada enggak dari kita yang enggak ada masalah? Ada besar, ada kecil, ada yang besar. Kita bahkan ada sebagian orang tidak terima dengan masalah ini. Bu, kita beruntung, Bu. Allah takdirkan kita menjadi orang muslim. Ya. Tingkat bunuh diri terbesar ada di mana, Bu? Jepang. Kenapa di Jepang? Padahal negara hebat luar biasa, canggih, orangnya cerdas-cerdas, ya kan, sehat-sehat. Bayangin ikan mentah aja dimakan, ya kan, demi untuk vitaminnya. Tapi kenapa tingkat bunuh dirinya orang Jepang itu tinggi banget? Jawabannya apa, Bu? Stres. Nggak ada tempat kembali. Gimana, Bu? Nggak ada tempat kembali. Kalau kita, Bu, alhamdulillah Allah kasih sebuah wacana, kata Allah, innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Kata Allah, hei manusia, sesungguhnya aku ciptakan dunia ini la'ib. Apa la'ib? Sandiwara, permainan, la'ibun wa lahwun. Maka jangan terlalu fokus dengan segala penyakit kita, masalah kita, anak kita, suami kita. Gak usah terlalu fokus. Karena konsepnya kita bukan situ tujuan hidup kita. Konsepnya itu kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini bakal kembali kepada Allah, dan sebaik-baik kembali adalah yang punya bekal. Bu, kalau ibu ke Surabaya aja, kira-kira apa bekal yang mau dibawa nih? Uang, apalagi? Apa? Pakaian, apalagi? Oh, banyak. Saya pernah bawa jamaah itu berangkat umroh kayak mau pindahan. Jadi bawa kopernya, Masya Allah. Saya bilang, Ustaz, saya ini setiap hari minimal 3 kali ganti baju. Itu dunia, Bu. Kebayang nggak, Bu? Itu perjalanan dunia saja kita harus berbekal kita, apalagi ibu-ibu nih. Istri saya deh, kalau saya ajak pergi kemana, keluar kota, bawanya kayak orang pindahan. Bawa ini bajunya, ini atas bawah harus matching, ini harus begini-begini. Wah, banyak sekali. Bagaimana kalau perjalanan ini yang bakal kita tempuh dan semua orang wajib? Saya kemarin baru pulang dari Palembang, Bu. Ada sahabat saya, guru saya juga. Sorenya baru sama-sama kita ngumpul kayak begini. Baca doa sama-sama. Kalau kita kan di kampung ada yasinan lah ya. Saya ikut di sana gitu loh. Pulang dari sana, duduk di kursi. Terus istrinya datang, Mas, sudah malam, yuk masuk kamar. Si teman saya ini diam aja gitu. Masya Allah, ditakdirkan saya tuh jarang pulang. Sekali pulang ketemu sama teman saya ini, terus dia juga berpulang gitu kan.
Jam 10 malam, itu jam 9 itu selesai acara, jam 10 sudah dipanggil sama Allah. Dan kondisinya bukan orang sakit, orang sehat gitu. Itu artinya, Bu, tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Kata Allah, berbekalah, sungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Bu, kita ada 3 panggilan. Kemarin saya sudah bilang ya, kita ada 3 panggilan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa itu, Bu? Salat. Kemudian ada panggilan kedua nih, labbaik Allahumma labbaik. Panggilan apa itu, Bu? Haji. Yang ketiga panggilan dari speaker masjid. Siap, Bu? Siap nggak kalau tiba-tiba ada speaker masjid mengumumkan sudah berpulang ke rahmatullah saudara kita si Ibu A menghadap Allah dengan tenang. Itu menghadap Allah. Pertanyaannya, kalau yang pertama kita azan masih memungkinkan kita tidak datang. Yang kedua, panggilan haji atau umroh masih memungkinkan kita tidak datang. Nah, kalau yang terakhir bisa nggak kita, ntar aja Tuhan, dosa saya masih banyak. Ya Allah, ntar anak saya masih kecil-kecil gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, wala tuqaddimu wala tuakhir, kata Allah. Tidak bisa dimajukan atau diundurkan kalau sudah waktunya. Hei, datang. Oh, saya nggak ada siap. Belum tentu nih, kata-kata yang saya pulang ketemu ibu saya yang sudah umurnya hampir 70 tahun lebih. Saya bilang, Mak, kata mak saya, kamu kalau pulang harus banyak sering-sering karena Mak nggak tahu kayaknya sebentar lagi gitu. Saya bilang, Mak, nggak usah begitu. Memang rata-rata kalau udah usia pasti lebih banyak dipanggilnya. Tapi saya bilang, berapa banyak ini saudara saya juga, teman-teman saya yang bahkan di bawah umurnya kita udah dipanggil Allah. Artinya usia itu rahasia Allah. Cuma pertanyaannya buat kita nih, Bu, kira-kira kalau ditanya malaikat nanti di alam kubur, malaikat nanyanya apa? Marrabbuka. Apa artinya? Man Rabb, siapa Tuhanmu? Itu kalau kita jawab dengan mulut gampang. Tapi bagaimana kata Allah, baca surat Yasin, Allah akan tutup mulut kita, maka yang bersahadat adalah tangan dan kaki. Wa tashhadu arjuluhum wa aydihim. Yang bersahadat itu bukan mulut kita, Bu. Kita ngaku Allah Tuhanku, tapi kata tangan enggak. Tuhanku duit. Kalau nggak ada duit saya mati. Kalau nggak ada uang hidup saya hancur. Kata tangan, enggak, kata kaki. Bukan Tuhanku Allah. Karena saya kalau nggak berjalan mencari nafkah nggak dapat duit. Ini bagi Amirul. Atau seorang ibu-ibu, kami ini kalau nggak begini nggak bisa. Ini bersaksinya bukan lagi mulut, Bu. Bersaksi tangan dan baca di surah Yasin 85 ya. Hah? Surat Yasin surat ke? Nah, maaf saya lupa, tapi saya tahu artinya. Artinya yang bersahadat itu bukan lagi mulutnya tapi tangan dan kakinya. Paham maksudnya? Maka tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian, sebaik bekal adalah apa itu takwa, Bu? Takwa itu apa? Kita kadang-kadang semua bicara takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi qablikum la'allakum. Kenapa kok ujung-ujungnya selalu takwa? Kenapa, Bu? Jangan-jangan kita nggak ngerti itu apa takwa. Seperti ibu nggak ngerti tentang mabrur. Takwa, definisi paling sederhana adalah, menurut ulama, adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi. Sekarang pertanyaan saya, Bu. Saya bacakan ayat
Ya, ini saya contohkan. Saya bacakan satu ayat, ibu lihat mana perintah, mana larangan. Oke? Saya bacakan di surat, misalnya kita baca tadi surat Al-Baqarah ya, kita 125 ya kemarin. Wa iz auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqama Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruka'i was sujud. Allah bilang di surat Al-Baqarah 125, wa iz ja'alnal baita. Apa artinya? Dan ingatlah, kalau kata-kata wa'is biasanya Bu ada sebuah cerita. Allah pengen wa'is ketika ada waw, ada alif, ada hamzah, itu Allah pengen mengingatkan kepada kita ada sebuah peristiwa. Coba lihat kalau nanti baca Al-Quran, kalau kata-kata ada wa'is itu biasanya ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya ayat dan ada sebuah peristiwa. Harus menjadi ibroh ya. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Ingatlah ketika kami jadikan baita. Apa baita? Ka'bah ya. Masabatan linnas. Tempat masabah. Masabah itu tempat berkumpul. Sekarang pertanyaannya, masih enggak Ka'bah tempat orang berkumpul? Masih kan? Berarti terbukti ayat ini kan? Oke. Kemudian Allah lagi wa amnah dan aman. Sampai kapanpun Bu, Mekah, Madinah itu aman. Bu, bayangin ketika Rasulullah SAW belum lahir saja, orang-orang itu sudah melakukan tawaf. Ya, walaupun di situ banyak terdapat kemusyrikan, tapi setiap orang masuk itu sudah dilarang bawa senjata tajam, nggak boleh ke sana. Kemudian orang berantem nggak boleh sana, gitu loh. Rasulullah belum hadir di saat itu, tapi sudah Allah janjikan, terbukti sampai hari ini Bu, kalau kita mau tawaf sa'i boleh nggak bawa tas yang gede-gede? Nggak boleh. Terus buat laki-laki nggak boleh pakaian sembarangan, hanya boleh pakai ihram. Terbukti nggak? Jadi ketika orang sudah berada di sana, pertama tempat kumpulnya manusia dan tempat aman. Itu bukti ayat ini Allah mengatakan di sana adalah tempat yang aman dan tempat berkumpulnya manusia. Wattakhidhu min maqama Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu musalla. Apa artinya? Makom. Makom itu bukan makam kuburan ya. Nanti jangan salah. Iya, banyak orang kata, "Oh, makamnya di mana, Pak?" Makamnya di Jurut Puruk ya, atau di Tanah Kusir. Bukan. Makam itu sebenarnya makom. Makom itu berdiri. Makom itu tempat berdiri. Maqam Ibrahim itu adalah di sana kalau kita pas tawaf itu ada makam Ibrahim ya Bu ya. Bentuk telapak kaki. Itu al-qawaid waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mau mendirikan Ka'bah, maka didirikan karena mungkin tinggi gitu harus ada tempat pijakan. Maqam Ibrahim. Tapi ayat ini tidak bicara itu. Ayat ini bicara maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah itu tempat musalla. Apa artinya? Musalla itu asal katanya sholat. Karena ada mim di dalamnya. Jadi kalau kita bilang di Al-Quran itu masdar mim itu menunjukkan tempat. Sujud artinya apa? Sujud. Kalau ada mim jadi masjid. Jadi tempat sujud. Kalau sholat itu sholat, tapi kalau tempat sholat adalah banyak nggak musola? Ya kan di tempat-tempat kita ada musola. Jadi ada masjid, ada musola. Paham di sini ya? Jadikanlah makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim itu mendirikan itu musola. Jadikanlah itu masjid maksudnya. Tempat orang-orang terbukti nggak bahwa Masjidil Haram sekarang menjadi masjid? Terbukti dan sangat fenomenal. Itu berarti ada perintah, ada larangannya. Perintah kita pertama, kita diminta Allah untuk melakukan haji atau umroh. Dan jadikanlah tempat masjid itu musola, tempat kita sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhira baiti. Dan kami minta kepada Ibrahim dan Ismail, Nabi Ismail, at-tahhira. Apa at-tahhira? Disucikan.
Untuk apa? Lit taifin, apa taif? Tawaf. Kemudian apa? Wal akifin, iktikaf. Kemudian war ruka'is sujud, tempat orang ruku dan sujud. Apa artinya? Sholat. Pertanyaannya sekarang, ada film Assalamualaikum Baitullah. Kata-kata Baitullah ini siapa yang bilang bahwa itu menjadi rumahnya Allah? Siapa yang bilang? Ini ayat ini yang mengatakan baiti, rumahku. Berarti kita menyebut Baitullah itu bukan dasar kita, tapi Allah menyebutkan itu baiti. Baiti berarti rumah. Pertanyaannya, kalau Allah punya rumah, kira-kira yang datang ke sana ketemu nggak yang punya rumah? Ya, kita ini kan kadang lata. Aku datang sebagai tamu. Saya pernah mau di salah satu, saya dulu termasuk kritis ya. Jadi ada seorang haji datang kepada saya bercerita, Pak, saya ini sudah haji. Oh gitu, iya. Oh cerita tentang haji sana sini. Oh terus saya ini orang mulia sebagai tamu Allah. Pertanyaan saya sederhana, sampai membuat orang ini akhirnya agak marah sama saya. Oh sebagai tamu Allah, oke sebagai tamu Allah. Pak, kalau saya ini bertamu contoh ya ke rumah Bapak nih. Bapak, Assalamualaikum mau ketemu Pak Hasan. Oh Pak Hasannya lagi pergi. Kira-kira saya disebut tamu atau bukan? Ya enggak dong, kan enggak jadi bertamu. Yang punya rumah enggak ada gitu kan. Oke, stop. Oke. Bapak tadi bertanya bilang saya itu sebagai tamu Allah. Pak, sudah ketemu enggak di sana sama yang punya rumah? Wah, ini sesat ini katanya. Lu enggak dong, saya bilang. Kan tamu Allah, Pak, Bu. Tamu. Kalau enggak bertamu itu kan ada komunikasi dua arah. Apa kabar? Gimana keluarga sehat? Oh, silakan diminum. Ada apa gitu. Kan mestinya begitu bertamu. Lah kalau kita bertamu kepada Allah, pertanyaannya, ketemu enggak dengan yang punya rumah? Allah bilang dalam surat saya lupa, Lilafil Quraisy, kan kata ayatnya lilafil apa? Yang sita iwasoib fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah fal ya'budu, sembahlah rabbal hadzal, Tuhan yang memiliki rumah ini. Rumahnya atau Tuhan yang mau disembah? Fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini. Jadi bukan rumahnya kita sembah, tapi siapa? Allah. Kita banyak orang salah. Allah bilang, "Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min," apa artinya, Bu? Jadi kata Allah, sembahlah yang punya rumah yang sudah memberi kalian makan. At'amahum min ju', yang sudah memberi kalian makan, menghindari dari rasa wa amanahum min khauf, yang memelihara kalian dari rasa takut. Bu, yang ngasih makan kita siapa? Ketemu jawabannya kan? Bukan suami kita. Itu hanya perantara, bukan bos kita. Wa at'amahum min ju', yang memberi kalian makan dari rasa lapar. Berarti siapa ya? Jadi kalau kita ketemu sama yang punya rumah, maka yang rumah pasti kasih makan, ya kan? Di rumah ada hidangan sedikit, pasti dikasih tamunya makan dan minuman. Dan pasti dia merasa aman, tenang Bu, rumah kami ini aman, tidak ada apa-apanya. Kami jaminannya. Maka salah satu fadilah haji, nih satu fadilah haji pertama, ibu atau bapak atau semua yang ada di sini, ketika berhaji Allah jadikan rasa aman. Kemudian Allah janjikan akan memberi makanan, artinya apa? Allah akan berikan rizki. Kemudian wa amanu min khauf,
dan Allah ibu lindungin dari rasa takut. Kalau Allah yang sudah memberikan jaminan, maka tidak ada lagi rasa khauf, waju, tidak ada rasa takut dan rapat. Begitu. Paham di sini ya? Oke. Nah, yang kemudian wal akifina war ruka'is sujud, dan Allah perintahkan setelah rumah itu al baitut taifin, rumah itu Allah minta dibersihkan ya untuk orang-orang apa? Orang-orang taifin, orang agar melakukan tawaf. Sampai sekarang masih adakah orang tawaf, Bu? Masih. Kemudian wal akifin, masih banyak orang iktikaf di sana? Masih terbukti. War ruka'is sujud, dan masih banyak orang yang ruku dan sujud di sana. Ayat ini membuktikan bahwa pertama Allah bilang Baitullah itu, baiti ada rumahku. Maka kalau orang bilang apa itu arti Baitullah? Ya rumah Allah. Dari mana kalimat itu? Dari Allah. Maka oleh-oleh ketika orang berhaji dan umrah predikatnya mabrur. Tahu arti mabrur? Bu, kalau ibu sudah ketemu dengan seorang presiden di rumahnya, kira-kira pulangnya senang atau tidak? Senang. Pasti dibawain oleh-oleh, pasti dibawain apa? Sesuatu yang menarik. Kalau orang bisnis pasti dapat proyek yang besar, gitu kan? Gitu. Nah, itu adalah jaminan-jaminan yang Allah berikan. Kemudian coba baca lagi, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Kata Allah, wa iz qala, ada waiz lagi tuh. Ada waiz lagi tuh. Apa artinya? Ada sebuah peristiwa yang Allah pengen ceritakan kepada kita. Wa iz qala, maka Allah ingatlah suatu saat Allah berkata kepada siapa? Ibrahim, wa rabbi ja'al hadza baladan aminan. Allah, ya Allah, jadikanlah ini negeri yang aminan. Apa? Balad, negeri yang aman. Warzukhu ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki orang penghuni di dalam negeri itu. Rezeki apa? Samarat apa? Buah-buahan. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Siapa-siapa saja yang beriman. Ini doa Ibrahim alaihissalam, yang doanya sebenarnya mintanya begini, ya Allah, berilah, ini saat itu situasi Mekah itu belum ada buah-buahan, ya kan, tandus, nggak ada air gitu ya, ada air, airnya ada air Zam-Zam. Tapi Ibrahim bilang, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman, dan berilah buah-buahan, ya, berilah buah-buahan, man amana, siapa yang saja yang beriman. Pertanyaannya, Bu, apakah yang diberi rezeki hanya orang beriman? Enggak. Berarti doa Ibrahim ini tertolak. Allah jawab di surah berikutnya. Coba Allah jawab. Kemudian apa jawaban Allah? Qala man kafara fa umattihu qalilan summa tarhu ila adzabin nar wa bi'sal masyir. Kata Allah, enggak. Aku akan beri semua orang rezeki. Cuma kata Allah, qala wa man kafara, bagi orang-orang kafir, ya, fa umattihu, akan aku tak berikan nikmat. Apakah orang-orang kafir banyak lebih kaya daripada kita, Bu? Banyak. Lebih hebat juga banyak orang. Kenapa orang muslim enggak dibikin kaya semua, Bu? Kata ayat ini, fa umattihu, ya enggak apa-apa, orang diberikan aja kekayaan yang berlimpah makan. Banyak enggak orang yang tidak sholat tapi kaya, Bu? Banyak. Banyak enggak orang-orang enggak ikut kajian hari ini tapi makin rezekinya makin banyak? Banyak enggak, Bu? Banyak. Kenapa Allah, doa Ibrahim ini maksudnya gini, ini saya paham, doa Ibrahim maksudnya, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang kaya, orang-orang muslim itu kaya raya masuk surga tanpa hisab, enggak usah kerja. Maunya begitu Nabi Ibrahim dong ngomongnya gitu loh. Kata Allah, enggak, orang kafir juga dapat bagian, tapi pa umattiuhu qalilan. Apa artinya, Bu? Nikmatnya ya nikmat, tapi enggak banyak, sebentar saja. Summa atharhu ila adzabin alim. Jadi nikmatnya dikit tapi siksaannya banyak. Banyak duit tapi rumah sakit melulu. Banyak duit tapi gelisah melulu. Banyak duit tapi
runyem pikirannya, hatinya gelisah, pikirannya runyem, stres tiap hari. Adakah yang begitu, Bu? Banyak. Banyak ya. Ini ayatnya luar biasa nih kalau kita kaji. Jadi kita kan kadang, kenapa sih kita sholatnya tahajud nggak tinggal, duha nggak pernah tinggal, tapi kok susah melulu. Tapi kenapa tetangga kita nih sebelah nih, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah segala macam, tapi kok bisa keliling ke Eropa, kesannya keluarganya hebat, senyum terus, senyum lulu, itu kan punya harta banyak. Ingat kata Allah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Allah katakan, tetap mereka aku kasih nikmat, fa umatti'uhu qalilan summatarhu ila adzabin nar wa bi'sal mas. Itu kenikmatan sementara. Kamu nggak pernah tahu apa yang terjadi sama mereka. Beruntunglah kita, Bu. Allah janjikan buat kita ini, memang hidup kita laibun walahun, memang hidup kita susah karena kita sedang bermain sandiwara di sini. Tapi Allah janjikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, janjinya jannatun na'im. Allah janjikan surga. Kita nggak apa-apa, hari ini kita susah, hari ini kita menderita, tapi kita tahu tujuan akhir kita yaitu ridha Allah, Bu. Jadi orang muslim itu wala khaufun walahim walahum yahzanun. Orang muslim itu sesungguhnya tidak ada rasa takut, sedih. Bu, kalau orang pelayar, kalau kita sedang berlayar, kira-kira sebelum berlayar, ini kebetulan ayah saya seorang pelaut. Jadi beliau itu sudah keliling se-Indonesia tuh, ayah saya itu almarhum, sudah kemana-mana. Bahkan terakhir mendarat di Palembang ketemu sama ibu saya gitu sana ceritanya. Iya, kisah cintanya luar biasa gitu kan. Iya, sebenarnya aslinya Pondok Pinang ayah saya itu. Pondok Pinang sini. Cuma kemudian dia dari Tanjung Priok, kemudian ikut berlayar sampai ke luar negeri juga, sampai kemana-mana, mendarat terakhir di Palembang ketemu ibu saya. Apa ceritanya? Nah, dia bilang, kalaulah engkau berlayar tanpa sebuah tujuan, maka alamat kau akan terombang-ambing di lautan. Tidak ada tujuan itu mengerikan. Tapi nak, kalau engkau punya tujuan hidup, sebesar sedahsyat apapun ombak yang melanda, engkau akan tenang. Karena dia merasa ini cuma ujian. Dia tahu tujuannya seperti apa. Dia tahu tujuannya kemana dan seperti apa. Maka orang muslim itu harus punya tujuan, Bu. Kira-kira kalau ditanya, Bu, hidupnya untuk apa tujuannya? Orang muslim harus punya tujuan dalam hidup. Maka dalam segala persoalan hidupnya apapun, dia tenang. Nanti deh nonton ya. Nanti di Assalamualaikum Baitullah ya. Nanti kebetulan yang sutradaranya teman kita. Ya. Jadi beliau menceritakan, ini penting bahwa segala fenomena hidup itu ketika kembali ke Baitullah itu rumah Allah. Ketika kita kembalikan kepada Allah, maka tidak ada lagi masalah. Karena kita tahu bahwa setiap persoalan hidup itu pasti Allah yang menghadirkan. Jadi kalau kita pulang ke rumah, lihat suami kita, lihat anak-anak kita, setiap persoalan yang ada, tenang saja bahwa ini hanya sementara. Ya, kembali kepada Allah. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita, Bu, bahwa Allah tetap memberikan nikmat kepada orang kafir, tapi fa umatti'uhu qalilan, hanya sebentar. Nah, yang kemudian ayat berikutnya, wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaid minal baiti wa Ismail. Wa is, ada wa is lagi tuh, Bu. Coba lihat, ada wa'is lagi. Jadi ayat ini dari awal sampai di 127, wa'is yarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah di saat Ibrahim yarfa itu meninggikan. Meninggikan itu sudah ada atau belum ada, Bu? Ayo. Berarti Mekah itu sudah ada atau adanya kapan tuh Mekah? Baitullah itu sudah ada itu sebelum Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam.
Kalau wa is yarfa'u berarti Ibrahim itu sudah melihat ada qawaid. Apa qawaid? Pondasi. Ibarat rumah nih. Kita bikin rumah ya. Tiba-tiba rumah kita kena badai, buz. Habis semua. Kira-kira pondasinya masih ada enggak? Masih. Kayak kasus tsunami Aceh ya Bu ya. Itu habis, tapi kan pondasi rumahnya masih ada tuh. Ya kan? Nah Allah bilang wa iz yarfa'u Ibrahimal qa'ida minal baiti wal Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, berarti Ka'bah itu sudah ada. Cuma habis mungkin di zamannya Nabi Nuh ya, banjir bandang habis ya Bu ya. Kemudian habis semua manusia kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Kemudian Ibrahim mendirikan dari pondasi itu dinding-dinding Ka'bah ya. Minal baiti, dari rumahku. Berarti baiti itu tetap Allah mengatakan itu rumahku. Ya. Wa Ismail, dan mendirikan dengan Ismail. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah segala amal kami. Maka ada doa Bu, kalau berangkat haji atau umroh jangan tinggalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong nanti dihafalkan ya. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yanan mashkura wa dzanbanan maghfura wa amalan bulan wa tijaratana tijaran lan tabur. Tahu Bu artinya? Ini doa yang suka dilupakan orang ketika dia berhaji. Tapi saya ingatkan ini penting. Kita juga bukan berarti tidak mau baca, harus baca juga. Insya Allah kalau baca ini setiap habis sholat dimudahkan untuk berangkat haji dan umrohnya. Ya, Allah, coba kita ikut sama-sama ya, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjatana hajjan mabrura wa sa'yan mabrura wa sa'yan mabrura sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Doanya Bu, salah satu doanya adalah Ibrahim minta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah segala amalan kami. Maka amalan-amalan yang ada di diri kita ini kita nggak tahu diterima atau tidak, ya kan? Dari pagi subuh kita dari subuh sampai nanti datang subuh lagi kita ibadah kuat tenaga, kita nggak tahu amalan mana yang diterima. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya sudah tahajud tiap malam, saya sudah duha tiap hari, saya sudah sedekah tiap hari, merasa pede itu diterima Allah. Enggak, jangan. Kita tetap minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya Allah, terima. Karena belum tentu amalan kita tadi kita merasa kecil, cuma ngasih makanan kucing di jalan, kita merasa enggak mungkin. Kita enggak tahu dari mana amalan kita diterima Allah. Maka mintanya Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah segala amal. Ibu tadi duduk dari pagi sampai hari ini, sampai detik ini, jangan sia-siakan. Ya Allah terimalah ibadah kami, terimalah ilmu-ilmu yang dikasih menjadi amal yang soleh. Maka mintanya kata Rasulullah, idza mata min ibnu adama, ketika kita sudah meninggal semua, apa kata Rasul? Inqata'u amaluhu. Semua orang yang meninggal itu terputus kecuali 3 apa yang pertama Bu? Apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga al waladu yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan
orang tuanya. Apa yang disebut sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah salah satu amalan-amalan dalam hidup kita yang sampai sekarang orang masih pakai. Apa contohnya, Bu? Kira-kira kalau kita meninggal nanti, kita pernah ngasih seseorang, katakanlah ini ada sendal, contoh kecil. Sendal ini dipakai orang untuk ke masjid, ya kan? Dipakai untuk orang cari nafkah yang halal. Ketika ibu meninggal, selama sendal itu dipakai orang, berarti masuk amal investasi, Bu. Saya punya teman seorang pebisnis yang hebat, ya hebat sekali. Bahkan jadi ketua himpunan pengusaha muda Indonesia. Dia bilang sama saya ini, Ustadz, kami ini orang bisnis. Terus kami ini kalau mau sedekah harus dapat untung. Waduh, gimana nih kan? Kok sedekah nggak bisa? Kami 1 rupiah kami harus hitung dalam bisnis. Begitu juga kami berbisnis dengan Allah. Wah, hebat, saya bilang. Gimana maksudnya? Kami sedekah 1 juta. Ada berapa janji Allah orang yang sedekah? Balasannya berapa, Bu? Berapa kali lipat, Bu? 10 kali? Kalau saya sedekah 1 juta, kira-kira saya dapat berapa, Bu? 10 juta? Ini aku minta akan saya tagihkan ke Allah nanti di akhirat. Masya Allah, saya bilang luar biasa. Benar, Pak. Kami sedekah ini kami nanti minta dari ya Allah, ini saya sedekah buat para orang-orang fakir, para orang duafa, para penghafal Quran. Kami sedekah. Selama harta ini mereka pakai, mereka jadikan, anggaplah ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat, maka amal kami akan mengalir, yang kemudian akan saya tagih ini 10 juta ya Allah, mana 10 juta yang kau janjikan. Hebat gak? Gitu, Bu. Jadi ada namanya berbisnis dengan Allah. Oh, itu berarti gak ikhlas? Bukan. Ini bukan persoalan ikhlas atau tidak ikhlas, tapi nagih janji. Oh, betul, kalau kita sedekah harus ikhlas, betul. Tapi ini janji Allah. Allah janjikan orang-orang yang beribadah kepadaku, bersedekah kepadaku, maka Allah janjikan pahala yang Allah berikan nanti di surga. Nah, ini luar biasa. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa contoh ilmu yang bermanfaat, Bu, kalau punya anak, ini ya, tolong Bu, kalau punya anak yang masih kecil, tolong Al-Fatihahnya jangan dari ustadznya. Paham maksudnya? Ajarkan mereka Bismillahirrahmanirrahim bukan dari gurunya, tapi dari ibu. Al-Fatihah, Bu, tolong jangan bisa itu karena dari gurunya, dari ibunya kalau bisa. Maka Rasulullah bilang al-ummu madrasatul bahwa ibu itu sekolah pertama anak. Maka kalau ibu mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita nih, Bu, kemudian anak kita sampai dewasa setiap sholat baca Al-Fatihah sampai di akhir tua, ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Sayang nggak, Bu, Al-Fatihah kok bisanya anak kita dari gurunya? Sayang. Ajarin dong. Ajarin, ya yang udah lewat lah, udah nggak apa-apa, sudah gede. Tapi kalau masih punya cucu nih, Bu, ya, tolong minta anaknya, tolong ajarin, walaupun dia belum paham, bilang aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, suruh ikutin, Alhamdulillahirobbilalamin, ikutin, Ar-Rahmanirrahim. Dia nggak paham nggak apa-apa, yang penting dia hafal karena dari kita gitu loh. Insya Allah itu menjadi amal jariyah. Berapa banyak, Bu, anak-anak kita yang sekolahnya hebat-hebat bisa Al-Fatihah dari orang lain. Kan sayang, ini investasi akhirat. Maka terakhir, al-waladu soleh yadu'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Anggap saja anak kita bukan anak yang soleh, mungkin karena faktor sibuk segala macamnya, lupa doaan kita, ya sudah, mau diapain. Tapi minimal Al-Fatihah kita yang ajarin gitu loh. Maka anak saya 2, pertama yang laki-laki, yang ini perempuan. Ya,
Dari kecil udah saya ajarkan untuk Al-Fatihah. Saya berharap ya Allah, kalaupun anak saya besok saya berharap berdoanya ya menjadi anak yang soleh gitu ya, anak yang hebat. Kalau ternyata Allah takdirkan bisa suatu saat dia menjadi orang yang sukses, kemudian maaf nauzubillah dia lupa sama kita, ya sudah. Tapi minimal ketika dia sholat ada Al-Fatihah yang mengalir dari mulutnya, dan itu ada investasi kita. Gitu loh maksudnya. Bisa ya? Insya Allah. Nggak berat-berat kok Bu. Minimal bismillah aja deh. Bismillah itu kita yang ngajarkan. Nah, kalau apa-apa tuh bismillah. Pakai sepatu bismillah, pakai baju bismillah, mau makan bismillah, mau apa aja bismillah. Ya, bisa ya? Itu menjadi amal yang soleh. Oke, berikutnya kita lanjutkan ayatnya ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, lanjutan doanya. Ini baru berdoa. Jadi tadi Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah semua amalan kami. Rabbana waj'alna muslimaini. Muslim itu artinya apa sih Bu? Muslim. Kamu muslim atau enggak? Muslim. Tapi apa tuh muslim? Ada tingkatan nih, ulama. Ada Islam, ada muslim, ada mukmin. Beda enggak Bu? Ada Islam, ada muslim, ada mukmin. Mengapa perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kok perintahnya kepada orang mukmin, kok bukan orang muslim, kok bukan orang Islam? Ya, sekarang kita kaji nih. KTP-nya Islam. Nah, berarti Islam belum tentu dia sholat, belum tentu dia zakat, makanya KTP-nya Islam aja. Islam itu berarti sebuah logo, sebuah simbol. Ya, walaupun hakikat Islam itu asal katanya aslama, apa Bu? Selamat. You kalau mau selamat berkendaraan, ikutin aturan. Kata Islam itu sebenarnya Islam itu bukan agama Bu. Kita kan kadang agamamu apa? Islam. Agamamu apa? Kristen. Agamamu itu Buddha. Ya. Sebenarnya inna dina indallah Islam. Ini nanti kita kaji luas. Ya, sesungguhnya agama yang dipahami kitab kita ini, agama yang diridhai Allah itu Islam. Sebenarnya kata mufassirin, agama itu tidak ada. Ad-din itu lebih pada perilaku, akhlak. Gini, kalau kita nemu duri di jalan atau paku di jalan, kalau kita singkirkan itu paku atau duri, kira-kira agama mana yang melarang Bu? Atau gini, kalau kita jujur baik, kira-kira agama mana yang melarang orang jujur? Nggak ada ya? Nggak ada. Ad-din itu perilaku atau akhlak yang menyelamatkan. Dinul Islam perilaku yang menyelamatkan. Agama itu cuma satu Bu, itu Islam. Bagaimana Kristen, bagaimana Buddha, nggak ada sebenarnya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai di Muhammad itu agama cuma satu, yaitu agama tauhid. Kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah fa abawi Yahudi atau Nasara. Oke, jam 11.30 ya. Ini sekarang jam dikit lagi. Ya, 10 menit lagi ya. Jadi setiap anak itu lahir secara fitrah. Fa'abawihi Yahudi atau Nasara. Orang tualah yang membuat dia Yahudi atau Nasara. Jadi Islam itu sesungguhnya bukan lagi agama, tapi dia menjadi pola hidup Bu. Pandangan hidup. Maka saya bilang, kalau ada orang mau naik motor ugal-ugalan, itu bisa kemungkinan selamat atau tidak Bu? Bisa selamat, bisa tidak. Tapi kemungkinan banyak tidak selamatnya Bu. Mestinya kalau naik motor tuh pelan, santai. Rambu-rambu pakai helm. Ikutin rambu-rambunya. Insya Allah minimal selamat dari polisi deh.
Gitu loh maksudnya. Maka Islam itu harus menjadi rahmat. Maka menjadi rahmat lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu. Jadi hanya orang tuanya lah yang menjadi investasi buat anak-anaknya. Pak abawaihi Yahudi au Nasoro. Orang tuanya yang bikin dia mau jadi Yahudi atau Nasoro. Yahudi itu bukan agama, Nasrani juga bukan agama. Itu nama kelompok. Ada kelompok orang-orang Yahudi hingga kemudian jadikan agama. Ada kelompok orang-orang Nasrani jadikan agama. Sebenarnya agama itu satu, yaitu Islam. Kita lanjutkan ya di surat 129-nya ya. Doa lagi. Tadi doa pertama Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terimalah semua amalan kami. Yang kedua, Rabbana waj'al muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua. Siapa berdua sini? Antara Ibrahim dan Ismail, muslimaini lak. Apa itu? Menjadi orang yang berserah diri. Bu, kita muslim itu karena artinya berserah diri. Islam itu artinya selamat. Ketika orang selamat, maka konteksnya dia berserah diri. Bu, kalau naik pesawat kita nggak kenal sama pilotnya kan? Hah? Kenal nggak sama pilotnya? Tapi kok kenapa di dalam pesawat kita tenang? Bu, coba aja deh. Ibu naik pesawat deh. Kita nggak kenal siapa pilotnya, dia nggak tahu apa Kristen atau Muslim, dia apakah orang baik atau tidak baik. Ibu kenal nggak? Enggak. Tapi kenapa ketika ibu naik pesawat kok tenang? Ayo. Berserah diri ya. Iya, karena kita yakin si pilot pasti sudah sekolah, ya kan? Si pilot pasti lulusannya terbagus, si pilot pasti udah latihannya udah banyak, si pilot pasti udah jam terbangnya udah banyak, begitu kan? Yakin nggak begitu? Tiba-tiba, terus kemudian pilotnya kan kita nggak ketemu tuh, masuk tiba-tiba pilotnya nggak ketemu di dalam aja, tiba-tiba pilotnya mabuk, ibu tetap yakin terbang atau tidak? Kita aja tidak yakin dengan pilot yang begitu, bagaimana kok tidak yakin dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah menciptakan alam kita, yang sudah menciptakan semua yang ada dalam tubuh kita, kok kadang-kadang kita tidak yakin. Kok bisa begitu ya? Ibu minum nih, minum sama makan, ini air, ini nasi. Ketika masuk dalam tubuh kita, kok bisa misah itu air kemana, nasi kemana? Itu kita yang ngatur atau ada yang ngatur? Hah? Yakin? Itu Bu. Jadi keyakinan kita itu tidak boleh hanya sekedar katanya. Keyakinan kita kayak naik pesawat dengan pilot bukan katanya. Karena kita yakin itu karena dasar ilmu. Maka wajib kita mencari ilmu. Ya, kayak kita besok insya Allah mau pulang semua ke rahmatullah. Bu, harus punya bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Bekalnya apa? Sedekah. Bekalnya apa? Anak yang soleh. 3 bekal. Ya, gitu. Dan ini dipajarin betul. Mudah-mudahan menjadi bekal kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Allah, wa ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wa arina, dan ajarkanlah pada kami manasikana. Apa manasik? Bu, kalau mau berangkat haji atau umroh ada manasik kan? Manasik itu apa, Bu? Hah? Tata cara? Iya, tata cara. Bu, sholat ada tata caranya nggak, Bu? Terus puasa ada tata caranya? Ada. Kemudian haji umroh ada tata caranya? Wa arina manasikana, dan ajarkan tata cara kami berhaji dan berumroh. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ampunilah kami. Mengapa kata itu selalu wa tub alaina? Karena baca di surat 3 ayat 133, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu iddat lil Allah apa?
bersegeralah kalian memohon. Jadi kalau ibu mau segera umroh atau haji, maka minta syaratnya satu, bersegeralah memohon ampunan. Catat Bu, kalau mau segera berangkat haji, pertama banyak taubat. Wasyari'u ila maghfirah. Bu, yang boleh tergesa-gesa itu hanya bersegera taubat, yang lain nggak boleh. Wasyari'u ila maghfiratum min rabbikum, dan Allah janjikan orang yang bertaubat itu al jannatu arduhas samawat. Allah janjikan surga itu seluas langit dan bu. Bayangin Bu, Allah janjikan surga buat kita seluas apa Bu? Langit dan bumi. Kita aja di sini udah luas banget rasanya ya. Bagaimana kalau janjikan Allah surga dan itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa artinya Bu? Pertama kita diminta Allah banyak istighfar, sholat taubat yang banyak. Nanti malam sholat taubat ya. Kalau bisa sebelum sholat rawatib sholat taubat. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang-orang yang mau sedekah dalam keadaan sempit atau lapang. Jadi kalau kita sedekah nggak nunggu harus lapang dulu Bu. Kalau orang kaya sedekah biasa atau biasa? Biasa. Tapi kalau ibu lagi susah, nggak punya duit, tapi sedekah itu luar biasa. Maka Allah suka itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang pertama berbanyak istighfar, kemudian bersedekah lapang atau sempit, wal kadzibinal ghaid. Apa yang ketiga? Nahan amarah. Bisa nahan amarah Bu? Kita benar, kita kaki diinjek orang atau kita dimarah, padahal kita nggak ada salah, bisa nggak nahan marah Bu? Menahan amarah itu dua pilihan. Ibu bisa lakukan marah atau bisa menahan. Atau suami kita yang nggak baik, wah ibu rasanya kayak kalau dia pulang mau saya terkam nih gitu kan, mau saya maki-maki dari salah satu, bisa ibu marah. Tapi Allah suka wal kadzibinal ghaid. Allah bilang kalau engkau bisa nahan amarah tuh top. Jadilah orang bertakwa. Kemudian yang terakhir wal afina anin nas. Apa artinya Bu? Maafkan semua orang. Maafkan aja udah. Dia kan salah Ustaz, enggak usah pikirin salah atau benar, maafin aja. Dah selesai. Wah, kisah masa lalu saya itu saya sampai sekarang terluka. Bisa kan? Zaman saya dulu saya punya mantan, hati saya terluka sampai sekarang. Aduh, dosa. Maafkan sudah, orang dolim sama kita sudah, orang nggak bayar hutang sama kita sudah, saya maafkan semua sudah. Itu akan menjadi obat. Kata Allah, wal kadzibinal ghaid wal afinan anin nas wallahu yuhibbul. Allah mencintai orang muhsin. Yuhibbul, Allah mencintai. Bu, kalau kita mencintai orang, maka semua apa kita kasih sama orang itu. Setuju nggak? Kalau cinta sudah melekat, apa Bu? Rasa coklat gitu aja, nggak tahu apa itu. Ya, kalau cinta sudah melekat, rasa coklat, ya kan? Ya. Artinya apa? Orang kalau mau nggak dicintai Allah Bu? Kita dicintai suami kita aja luar biasa. Dia akan berkorban untuk kita segenap dan jiwa dan raganya. Bagaimana kalau Allah cintai? Syaratnya tadi banyak istighfar, kemudian bersedekah lapang atau sempit. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, maafkanlah semua orang. Bisa begitu? Bisa, harus bisa. Mulai malam ini banyak istighfar, mulai hari ini banyak sholat taubat. Kemudian nggak usah nunggu kaya deh. Banyak aja berinfak, ya. Kemudian sering-sering nahan amarah. Kita bisa marah tapi kita tidak meluapkan, itu pilihan. Yang kemudian udah maafin aja deh semua orang. Insya Allah tahun depan bisa berhaji. Ini amalan yang saya berikan buat jamaah-jamaah saya. Nanti begini, kenapa ini menjadi tidak hanya persoalan haji Ibu, dalam persoalan akhirat juga begitu. Jadi Allah janjikan orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surganya seluas langit dan bumi, Allah janjikan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang bisa menahan amarah, orang-orang yang memaafkan semua orang. Kemudian yang terakhir ya,
Rabbana wab'ats fihim rusulan minhum yatluna 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini puncaknya, Bu. Kata Allah, Rabbana wa kata Ibrahim ya, doanya apa? Ya Allah, utuslah fihim rusulan minhum yathlu alaihimul kitab, utuslah seorang yang akan menyampaikan apa, Bu? Yathluna kitab. Apa artinya? Yatluna alaihim ayatika wa yu'alimul kitab. Utuslah orang-orang seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kitab itu apa? Al-Qur'an. Wal hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah, ya. Wa yuzakkihim innaka antal aziz. Ketika orang sudah diajarkan kitab Al-Qur'an kemudian mengajarkan sunnah, wa yuzakki, maka akan dibersihkan. Wa yuzakkihim innaka antal aziz. Kira-kira ayat ini terkabul atau tidak doanya Nabi Ibrahim? Terkabul. Buktinya apa? Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi ayat ini pembuktian, Bu. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seseorang nanti menjadi nabi, menjadi rasulmu yang akan membacakan ayat. Apa ayat? Bu, ayat itu apa, Bu? Al-Quran itu Alkitab. Ayat itu artinya apa ayat? Ini buka ya, ayat 10 misalnya, ayat 12. Apa, Bu, ayat, Bu? Bukan, Bu. Kita ini latah kebanyakan ya. Ayat itu tanda. Min ayatillah, tanda-tanda Allah. Kalau ada asap, tandanya apa, Bu? Ada api kan? Kalau mendung, tandanya apa, Bu? Tanda, Bu. Jadi bukan tanda tuh bukan surat, bukan. Kan ayatika wa yu'allimul kitab. Ayat-ayat yang mengajarkan kepadamu di dalam kitab. Ayat itu, Bu, tanda. Kita bicara ayat, kita pengen tahu apa, tanda apa sih ini? Kita dari tadi bicara tentang Baitullah, kira-kira ayat ini nyuruh apa sih, tanda apa sih? Tanda itu Allah pengen kenal siapa Allah. Nih ayat kalau pengen tahu Allah nih di sini. Tanda Allah itu di mana? Di setiap surat, Bu. Saya suka nangis nih. Kira-kira ini alhamdulillah saya sedikit banyak paham bahasa Arab. Jadi kalau baca itu kadang-kadang nggak sengaja netes air mata, Bu. Saya tuh seolah baca novel. Ya Allah, ini satu ayat ini kok ngajarin saya tentang ini. Oh, ini perintah ya. Oh, ini larangan. Ya Allah, aku langgar yang ini. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jadi ibu kalau sudah baca tanda Allah ini, hati ibu penuh dengan kasih sayang. Allah tuh kirim SMS, kirim WA kepada kita tiap hari, Bu. Ibu kalau baca Al-Quran tiap hari, seolah ibu baca WA dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau ngomong apa nih ya Allah? Oh, Allah negur kita. Mungkin tadi kita marah sama anak kita, mungkin jengkel pada suami kita. Stop. Berkasih sayanglah karena Engkau atas namaku, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita sudah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita mestinya sudah tidak marah, Bu. Kita sudah mesti tidak jengkel loh, tapi kan kita manusia, Ustaz. Iya, kita manusia. Tapi Allah selalu WA kita setiap hari. Ini, maka Al-Quran ini tidak boleh hanya dibaca, tapi ibu harus pelajari, pahami, praktekin. Tadi baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu surat keberapa, Bu? 55. Bunyinya apa, Bu? Selalu paling banyak fabi'ai Ya'ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya, Bu? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Itu kata ulama, ada lagi bahasa mungkin nikmat mana, tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Kelihayan mana yang Allah engkau dustakan.
bulu alis kita nih Bu, ngapa sama rambut kok selalu panjang rambut, alis kita nggak panjang-panjang? Kenapa gigi kita ini Allah rem panjangnya, kok rambut selalu panjang? Kenapa? Padahal dalam satu kepala. Fabi ayyi alai rabbikuma tukaz. Kelihain Allah sudah ngatur semua tuh di tubuh kita. Coba kalau rambut sama gigi balap-balapan gimana Bu? Masya Allah, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada khilaf. Insya Allah suatu saat Allah panggilkan dalam ayat ini memanggil kita. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan kulli dhamir ya'tina min kulli fajir amin. Allah, penting saya sudah sampaikan ke ibu semua untuk bisa mudah-mudahan tahun depan bisa berhaji dan berumrah ya, karena Allah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan, kalau tidak nanti kita kasih pertanyaan ya. Ya, demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bu. Nanti selain hadiah dari sini, nanti salah satu terakhir saya hadiahkan, mau nggak nonton nobar di Taman Mini? Saya dikasih tiket 3 nih gratis. Lumayan loh. Judulnya Assalamualaikum Baitullah. Pemerannya itu si siapa? Maisel Zudid yang iparmu maut gitu apa? Zudid, Maisel Zudid itu pemainnya. Nanti kalau mau saya hadiahkan 3 ya. Ya, buat tiket. Nanti saya kirim ke WA ya kalau menjawab ya. Selain hadiah saya kan. Pertama nih Bu, coba jawab pertanyaan saya ya. Surat yang kita kaji hari ini surat keberapa, ayat keberapa? Ya, silakan Ibu. Ya, betul. Alhamdulillah. Surat kedua itu surat apa, Bu? Al-Baqarah. Alhamdulillah, kasih Bu. Alhamdulillah. Ini kalau Ibu nggak jadi nonton kasih ke orang lain ya, sayang tiketnya ya. Oke, yang ketiga, kedua, kok langsung 3 aja nih, ya. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman di ayat Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu artinya apa? Ya. Ya. Yang mana? Yang itu Ibu pojok. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban artinya. Coba deketin Bu. Nikmat manakah lagi ya kamu dustakan? Masya Allah, terima kasih. Kasih hadiahnya Bu. Terakhir ya, terakhir. Ini terakhir apa ya kira-kira? Gampang-gampang ya. Haji. Nah, ini bicara haji. Salah satu fadilah haji itu apa, Bu? Ibu yang mau jawab. Hah? Ya, silakan, Bu. Terus? Terus? Ya, betul. Terima kasih. Allah janjikan orang yang berhaji itu Allah akan berikan apa? Rasa aman, yang kemudian ada rezeki yang luas. Ya, bismillah. Demikian ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.